Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kepada kami kitab suci untuk kami renungkan, kami hayati pesan-pesannya sehingga kami semakin mengenal, memiliki relasi yang dekat dengan Yesus Sang Sabda. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, hari ini kita sebut hari Minggu atau awal dari masa pengenalan, pemahaman, dan pencintaan kita akan kitab suci. Hari Minggu Nasional. Dan bulan September didedikasikan, dipersembahkan kepada umat Allah supaya semakin mengenal, mencintai, mengasihi, tapi juga lebih-lebih menghayati pesan-pesan sabda Allah, pesan-pesan Kristus, dan terlebih lagi mendapatkan kedekatan atau relasi yang lebih dekat dengan Yesus. Saudara, Gereja Katolik atau kita semua, ya, dalam tanda petik boleh dikatakan, saya kira dalam tanda petik, bahwa kita dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari umat kita tidak seperti mungkin ya kelompok-kelompok Kristen lainnya yang lebih dekat kitab suci, yang kitab suci menjadi makanan dan bahasan mereka pada waktu ibadat sabda atau pada perayaan-perayaan. Tetapi ternyata juga tidak selalu benar. Seorang tokoh Katolik yang luar biasa, Scott Hahn, pada suatu saat ingin mencari celah untuk mengecam Gereja Katolik. Maka apa yang terjadi? Dia mencoba menyelami dan memasuki misteri-misteri dalam Gereja Katolik, entah ibadat, entah Ekaristi, apa saja di dalamnya. Tetapi kemudian dia menemukan bahwa justru Gereja Katolik tidak semata-mata menggunakan kitab suci itu dipegang, dibuka, dihayati, dibaca, didengarkan. Tidak, tetapi justru sabda itu terjelma di dalam seluruh aktivitas rohani Gereja Katolik. Entah itu dalam Ekaristi, entah itu dalam sabda, entah itu dalam dokumen-dokumen, semua merupakan cantuman dari kutipan-kutipan kitab suci. Nah, karena itulah kemudian dia terpesona dengan Gereja Katolik sehingga menjadi seorang petobat dan menjadi seorang Katolik yang sangat tangguh. Dia menulis sebuah buku yang menurut saya bagus sekali, perjalanan hidupnya menjadi Katolik. Sebagai seorang pendeta terkenal, Scott Hahn kemudian menjadi Katolik, menulis buku yang berjudul Rome Sweet Home. Rome Sweet Home artinya Gereja Katolik Roma adalah rumah yang indah, rumah yang menarik, rumah yang bagus, rumah yang cemerlang. Dan dia menulis banyak hal, dokumen-dokumen gereja, artikel-artikel yang atau buku-buku yang berkaitan dengan yang dia anggap dulu sebagai sesuatu yang tak mungkin dia masuki, yaitu Bunda Maria. Ternyata dia semakin mencintai Bunda Maria dan menulis buku yang luar biasa, ya. Banyak buku juga dia tulis ya, tentang misteri. Bahkan sekarang dua anaknya menjadi satu sudah ditabiskan, saya dengar menjadi pastor, satu lagi masih menjadi diakon ya. Dan istrinya yang juga dulu mantan anak seorang pendeta berjuang terus-menerus untuk menjadi Katolik sampai akhirnya dia pun bisa menerima Bunda Maria dengan doa rosario yang begitu indah itu. Saudara itu terkasih dalam Kristus, kita akui bahwa kita kurang ya dalam batas-batas tertentu ya, tidak cukup memberikan perhatian kepada kitab suci. Dan itulah sebabnya kenapa kita kurang ada pertobatan, kurang banyak ada semangat misi, semangat berkarya untuk gereja, penuh semangat, penuh bergairah. Umat datang untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan menghayati firman Tuhan. Itu karena kita kurang ya, dalam penghayatan kita, dalam bacaan kita. Tidak seperti saudara kita yang lain ya, mungkin lebih mereka membaca sabda Allah, meskipun tidak selalu persis bahwa mereka menghayati sabda Allah, itu belum tentu juga. Nah,
Demikian juga bahkan saudara kita yang lain menghafalkan kata-kata firman Tuhan itu dengan mulut, bahkan dalam bahasa asli mereka, bahasa Arab atau bahasa Aramik dan seterusnya. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga dengan bulan Kitab Suci Nasional ini kita tidak hanya sekedar, sekali lagi, tidak hanya sekedar untuk membaca dan merenungkan Kitab Suci, tetapi lebih mencintai. Kita membuka diri kita membuka Kitab Suci untuk kita renungkan, untuk kita hayati dan kita semangati dalam hidup kita, sehingga hidup kita berkobar-kobar setiap hari, ya. Berkobar-kobar setiap hari untuk melakukan karya-karya Tuhan, entah itu di rumah, entah itu di lingkungan, entah itu di wilayah atau di rayon, atau mungkin menjadi misionaris-misionaris asing kemana saja, ya. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu awam yang di Korea Selatan yang berkarya misi ke Afrika, ke negara-negara lain karena disemangati oleh sabda Allah yang hidup itu. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, sungguh-sungguh hidup kita kalau ingin dibaharui tidak bisa tidak, ya, kita harus mendengarkan sabda Tuhan yang ada dalam Kitab Suci itu, ya. Dan itu yang harus kita baca, meskipun kita seringkali merasa tidak mengerti, tidak memahami, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, tapi terus membaca dan berdoa mohon Roh Kudus supaya Roh Kudus membuka mata hati kita, pikiran kita, supaya kita sungguh-sungguh akhirnya mendengarkan Kitab Suci itu bukan hanya sebagai buku, tapi sebagai sabda Allah, ya, pesan Allah. Dan itu yang menurut saya perlu kita hayati dan kita resapkan. Nah, jadi Kitab Suci bukan hanya kitab sucinya, tetapi juga sabda yang berbicara dalam hati kita. Jadi sabda yang tertulis itu Kitab Suci, tetapi sabda yang tidak tertulis yang menginspirasi pikiran, hati, budi kita, ya, seperti katakanlah misalnya, datanglah kepadaku kamu semua yang letih, yang lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, ya. Nah, kata-kata ini menjadi rema, menjadi hidup ketika kita mengalami kesulitan, ya, ketika Tuhan ketika kita mengalami penderitaan, sabda Allah itu menyentuh saya. Aku mau datang Tuhan, ya, karena sabdamu menguatkan aku untuk datang untuk menjalankan kehidupan ini dengan penuh semangat meskipun aku mengalami penderitaan, mengalami kesulitan apapun. Itu yang kita maksud dengan rema, sabda yang menyentuh hatiku, menggerakkan aku untuk berkarya misi dimanapun kita berada, dimanapun, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada lingkungan, kepada wilayah, ada dorongan yang bergairah, ya, yang membuat kita mau membagikan, ya, pesan-pesan Kitab Suci kepada banyak orang. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sedikit mendengarkan seorang anak muda yang sungguh-sungguh anak muda yang bertanya kepada Tuhan, Tuhan dorong aku untuk mewartakan kabar gembira kepada banyak orang. Lalu kemudian dia ada dorongan untuk mewartakan lewat YouTube, lewat medsos, ya, anak muda. Lalu sementara itu dia belajar Kitab Suci terus-menerus selama beberapa waktu, kemudian dia sekarang menyentuh anak-anak muda, entah anak muda Kristen, Katolik, atau bahkan Islam sekalipun, ya, yang tujuannya mewartakan Kristus kepada mereka, tidak untuk mendebat, tidak untuk mengkritik dan seterusnya. Dan itu memikat banyak orang, anak muda, sungguh-sungguh anak muda, ya. Semoga kita semua, Anda dan saya dan kita semua, diresapi untuk membuka sabda Allah, ya, sekali lagi untuk membuka sabda Allah dan menggelutinya, mendengarkannya dan meresapkannya dalam hati kita, sehingga kita menjadi pewarta sabda kepada manusia sekali apapun juga. Seorang wanita Madura, ya, yang tersentuh oleh perbuatan Yesus dalam hidupnya ketika dia di Madura. Kemudian dia diceraikan oleh suaminya karena masuk Kristen. Lalu dia berkarya misi di Kalimantan dengan anaknya, dengan 2 anaknya, kemudian bermisi di sana dan membuka gereja dan sungguh lalu memberikan penyembuhan dan segala macam. Dia tinggalkan segala-galanya. Dalam tanda petik inilah yang maksud dengan membenci orang tua, membenci siapapun, membenci yang bukan dari Kristus, dan sekarang menjadi pewarta sabda. Luar biasa. Anda bisa lihat di medsos bagaimana Tuhan itu mengubah, dan juga semoga Tuhan mengubah
setiap dari kita di sini, setiap dari Anda yang mendengarkan sabda Allah ini, sehingga kita dapat menjadikan Kristus, membawa warta Kristus kepada siapapun. Semoga kata-kata sabda Allah menyentuh Anda dan kita semua. Tuhan memberkati kita semua, dan semoga bulan kita suci ini mengilhami kita untuk mengikuti Yesus dengan lebih baik. Tuhan bersabda kepada kita dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.